teman-teman semuanya, welcome back ke series Intip Karir. Di Intip Karir ini kita suka membahas tentang sharing pengalaman karir dari teman-teman yang berasal dari berbagai industri. Ada dari FMCG, dari startup, dari banking, dari BUMN, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan banyak nih mendengarkan sharing dari Kakak Elsa Wikarsa. Kak Elsa ini bekerja di Tokopedia. Halo Kak Elsa. Halo, Oke, mungkin kita perkenalin Kak Elsa dulu kali ya. Kak Elsa ini tuh dulu lulusan dari Finance and Banking dari Universitas Prasetya Mulia. Sebelum mengawali karirnya di Tokopedia, dulu sempat intern di Unilever, di marketing internnya ya, Unilever Leadership Internship Program ya. Nah, sekarang mungkin kalau Kak Elsa, sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Atau Kak Elsa ini mau perkenalan diri dulu, aktivitasnya lagi ngapain aja selama PPKM ini? oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elsa Kartika Wikarsa, biasa dipanggil Elsa. Aku angkatan 2016, jadi sebenarnya aku juga baru lulus tahun 2020 kemarin pas pandemi gitu. Dan sekarang aku lagi bekerja di, tadi yang Cison udah ngomong, di Tokopedia. Aku di sana sebagai um, nama role-nya itu Physical Goods Central Marketing. Jadi basically apa yang aku lakukan di sana adalah sebagai strategist gitu ya, sebagai central strategist, central marketing strategist yang akan ngurusin beberapa couple of categories gitu ya. Jadi kategori-kategori yang ada di Tokopedia gitu kan. Dan itu aku bantu handle dari sisi marketingnya, dimana ketika suatu business unit gitu atau suatu kategori itu membutuhkan marketing support, nah itu tuh nanti jembatannya tuh ceritanya aku gitu untuk Oke. menyambungkannya ke tim marketing gitu loh. Jadi aku tuh sebagai tengah-tengahnya aja nih gitu ya untuk menyalurkan apa yang dibutuhkan sama si kategori terhadap marketing side gitu. Nah, lebih pekerjaan aku seperti itu gitu. Jadi kalau kesibukannya selain kerja apa ya? Aku sekarang juga ada perusahaan keluarga juga gitu ya, ada bantu restoran keluarga dan di situ aku juga membantu sebagai marketing gitu kan. Mungkin karena emang suka ya, suka sama marketing, jadi ngebantuin di situ juga pegang sosial medianya dan promosi gitu. Nama usahanya apa mungkin Kak, biar bisa di follow atau dicatat Jadi sama teman-teman di sini. ya boleh nih, ini jadi free endorse ya. Namanya Baji Pamai, jadi basically itu adalah restoran keluarga. Aku asli Makassar, kita jual pangsit mie ujung pandang gitu. Jadi we've been established for like 32 years atau 33 years ya sekarang ya, udah dari 1987, jadi udah cukup lama gitu turun-temurun. Dan sekarang ini aku ngebantuin dari sisi publikasinya, terus juga bikin promosi ataupun tadi sosial medianya gitu. Kurang lebih kayak Oke, gitu, Ci. menarik nih. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Kak Elsa ini kan dulu kuliahnya di jurusan Finance and Banking. Kenapa sih Kak tertarik banget untuk ke arah marketing gitu? Oke, oh ya tadi lupa ngomong sedikit ya. Jadi aku Boleh. emang bukan aku bukan lulusan marketing, jadi lulusan finance and banking yang emang fokus itu lebih ke investment gitu ya, ke banking belajarnya. Tapi sekarang aku posisinya di marketing. Bahkan pas intern pun aku juga nyarinya marketing gitu. Marketing. Eh, iya benar. Jadi apa ya? Gimana caranya tuh sebetulnya mungkin aku special case kali ya, karena eh, finance itu awalnya bukan pilihan pertamaku gitu. Jadi aku sedikit diarahkan gitu kan untuk ngambil finance, and then padahal awalnya tuh memang aku pengennya manajemen aja sih, kayak bisnis gitu ya, karena General ya, kebutuhan manajemen. benar general, kayak aku pengen belajar manajemen kan gitu. Tapi ternyata setelah melihat juga prospeknya kayak oke, mungkin finance itu apa ya, bisa belajar banyak sih ya, kayak dia ada soft skill dan hard skillnya tuh juga Hard banyak skill, gitu kalau ya. finance, benar. Jadi ya udah akhirnya aku ambil finance gitu pas di kuliahan, dan setelah berjalan beberapa tahun gitu ya, beberapa lama, kayaknya tuh aku ngerasa this is not my apa ya, my area gitu loh, Panggilannya kayak gitu aku ya, nggak, bukan panggilannya. bener kayaknya bukan deh, soalnya kayak ya orang-orang yang bekerja di finance field gitu ya, di investment field kayaknya
pekerjaannya tuh yang kayak ngerasanya tuh kayaknya yang di belakang layar banget lah, pokoknya yang istilahnya udah ada guideline-nya, udah ada ininya, saklek gitu ya ceritanya. Sedangkan ketika aku melihat keluar, aku melihat marketing gitu kan, tuh kayaknya kok seru ya gitu kan, kok ini ketemu orang ya, kok bisa ya kayak express yourself gitu loh, kayak ya maksudnya benar-benar bisa bikin ide baru, bikin ini itu dan lain sebagainya gitu. Dan kayaknya aku merasa itu lebih cocok sama personality aku juga yang sangat-sangat bawel ini gitu kan. Betul. Dan juga apa ya, aku tuh orangnya emang suka nyoba, aku suka belajar juga gitu kan. Dan ya I think itu sih yang benar-benar akhirnya membuat aku tuh kayak banting setir gitu. Tapi aku nggak main banting setir sih, Ci. Jadi aku itu awalnya tuh nyobain dulu intern gitu loh. Karena kan emang aku nggak pernah ada pengalaman sama sekali ya. Maksudnya kan di kuliahan belajarnya finance, belajarnya accounting gitu kan. Tapi tiba-tiba mau masuk marketing ya, aku harus nyemplung dulu. Dan itu salah satunya pas aku magang Internship. di Unilever, betul. Dan itu benar-benar jalan pertama sih. Aku benar-benar yakin banget kayaknya I'm very sure this is my path gitu kan. Gitu sih, Ci. Kurang lebih. Oke, nah kalau untuk skill set yang ada di marketing nih, Sa, apa aja sih yang perlu mungkin Hmm. dikuasain sama teman-teman di sini gitu yang mau masuk ke marketing? Hmm. Dan apa sih bedanya marketing antara di FMCG sama di startup tempatnya Elsa sekarang sama tempatnya Elsa waktu internship dulu? Oke. Skill set ya. Wah, skill set ini sebetulnya yang mungkin paling kelihatan kali ya, Ci ya. Kalau dari sebagai apa ya, yang join di marketing gitu ya, aku ngelihatnya mereka tuh semuanya adalah orang-orang yang very agile. Itu harus banget gitu ya, punya istilahnya kalian tuh apalagi kalau misalkan kita ngomongin startup nih, marketing terus di startup itu udah apa ya, perubahan tuh cepet banget, terus kita harus saling ngejar gitu ya, maksudnya sama kompetitor gitu. Dan ketika kita tuh orangnya kayaknya lambat gitu ya, kurang kurang cepat tanggap dengan tren dan lain-lain sebagainya, itu kayaknya agak-agak sedikit challenging gitu. Dan yang selain agile tuh juga harus banget punya creative thinking pastinya gitu, karena balik lagi marketing ini kan menurut aku adalah lumayan lumayan sebagai apa ya, namanya tuh open space, kayak cukup space yang cukup terbuka buat employee-nya itu untuk explore something gitu ya. Kita nggak punya guidebooks yang benar-benar setiap marketing tuh harus lakuin gitu ya kan. Justru emang kita dikasih kanvas kosong, kita cuma dikasih target nih, oke targetnya ini sekian-sekian, lu bikinlah apa, bikin campaign kayak atau bikin promosi apa. Nah itu makanya ketika kita mau masuk ke dalam marketing ya, itu menurut aku salah satu ininya juga sih ya, skill setnya juga gitu ya, untuk berpikir kreatif juga gitu. Dan selain itu tuh menurut aku skill untuk data itu tuh juga penting loh ternyata. Aku awalnya mikir kayak, oke, aku nggak suka, awalnya tuh aku mikir finance kan kayaknya angka banget tuh ya, angka Excel banget banget lah belajar ya. Excel banget gitu. Aku kira, oh aku udah ke marketing udah nggak ketemu tuh kayak gitu. Oh salah besar. Justru sekarang kerjaan aku tuh mostly juga di Excel ternyata, karena marketing itu is not about apa ya, selling products doang, selling service doang, jago ngomong doang. Menurut aku it's more than that gitu. Menurut aku marketing itu kayaknya kamu juga harus bisa tahu investment yang kamu keluarin untuk dapetin in return tuh berapa sih gitu kan. Apakah ini worth to invest? Apakah ini cost yang cukup baik juga untuk dilakukan, atau ya pokoknya kayak gitu. Jadi kita juga harus punya perhitungan yang baik juga gitu ya kan. Teman-teman yang mau join ke marketing juga perlu punya skill set itu gitu ya. Kalau misalkan jago Excel itu apa ya, plus point menurut aku, Plus poin plus point. Tapi ya. benar plus point, tapi at least kayak bisnis acumen kamu tuh harus jalan juga gitu. Nggak cuma jago ngomong, nggak cuma jago kreatifnya doang, tapi I think your business acumen is also important. Important. Berarti kebantu juga Hmm, nih ya, Sa, walaupun dulu mungkin kuliahnya di finance gitu, bener, ada perhitungan finance yang kepake di marketing. bener. Nah, aku ngerasa cukup ini sih, lucky enough juga sih, kayak setelah dipikir, oh ya, untung juga ya ngambil finance waktu itu kan ya. Ternyata kepakai juga gitu.
At least dasar-dasarnya udah paham lah ya gitu, udah bisa Betul. gitu. Nah, kalau Benar-benar. bedanya marketing di FMCG sama di startup apa nih saya? Mungkin yang paling terasa Oh dari ya. Elsa. Oke, yang paling terasa nih ya, mungkin aku juga sedikit kasih gambaran juga. Kalau misalkan di FMCG, pas aku di Unilever itu, marketingnya itu kita tuh mempromosikan suatu barang gitu. Kayak maksudnya, let's say ini ada barang mouse gitu ya. Terus kita gimana nih cara kita terus develop mouse ini gitu ya, mengikuti tren, dan kita bikin promosi, kita bikin activation buat jual mouse ini. Terus juga akhirnya kita melakukan inovasi untuk produk nyata gitu. Kalau FMCG ya. Dan kalau yang sangat berbeda dengan startup adalah kita menjualnya tuh nggak kelihatan ya kan. Kita basically kita cuma sebagai apa ya, kita mendukung platform kita untuk berjalan gitu kan, yang pada akhirnya sebenarnya goalnya sama, revenue juga, profit juga gitu ya. Profit juga. Tapi gayanya tuh beda sih. Jadi kayak satu ngejual barang, kita tahu nih physically-nya kayak gimana, terus kita mau bikin inovasi juga gitu ya untuk barangnya. Tapi kalau misalkan startup ini menurut aku sedikit lebih challenging gitu, karena uh, kita mau mendevelop something yang menurut aku tidak terlihat benar-benar physically-nya gimana, tapi kita emang benar-benar coba cara gitu ya, melakukan cara yang supaya dia bisa grow juga gitu ya, sebagai platform, sebagai marketplace. Jadi menurut aku itu pertama itu yang paling berbeda gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin company to company ya, kayak satu FMCG company, satu startup gitu, itu udah Startup. itu aja udah pasti Cici mungkin tahu juga ya, kayak culture-nya itu udah pasti beda gitu. Dimana kayaknya menurut aku FMCG ini lebih konvensional daripada startup, karena startup ini semuanya isinya anak muda gitu kan, lebih fleksibel lah semuanya. Sedangkan kalau FMCG kan biasanya yang udah really well established banget gitu Nature ya, ya. company-nya. Benar, lebih mature juga. Jadi apapun gitu ya, kayak perubahan-perubahan yang terjadi di FMCG itu mungkin nggak akan semudah dilakukan di startup Startup. gitu. Dan speednya Benar. mungkin Jadi juga dari lebih cepat di culture, startup. benar. Speednya lebih cepat di startup, lebih mudah juga kan untuk berubah soalnya. Jadi makanya cepat lah di sana. Gitu. Oke, nah kalau dari Elsa nih, Sa, dulu kenapa tertarik untuk berkarir pertama itu coba di startup gitu? Kenapa sih, Sa? Apa yang menarik gitu dari startup mungkin buat kamu? Oke, sebetulnya sejujur-jujurnya aku tuh awalnya tidak pernah berpikir untuk masuk startup gitu. Oke. Awalnya memang aku aimnya ke FMCG dulu justru. Tapi long story short, memang jalanku lagi diarahkan ke startup dulu gitu. Tapi kenapa aku sendiri menerima gitu, maksudnya menerima offernya juga? Kenapa? Karena aku juga mikirnya, oke, I think this is a good opportunity for me to learn something yang digital digit, digit, digital marketing gitu loh. Maksudnya Iya, belajar yang sesuatu yang ada di belakang gitu loh. Sesuatu yang emang kayaknya data driven banget gitu, dibandingkan ketika aku udah intern di FMCG itu kan kayaknya aku di lumayan agak sedikit funnelnya agak sedikit ke depan ya gitu ya. Sedangkan kalau si startup ini aku kayaknya bisa belajar dari sisi belakangnya nih gitu. belakangnya. Aku bisa belajar dari sisi datanya nih, aku bisa belajar dari pegang apa duit budget itu bisa dialokasiin ke marketing channelnya tuh apa aja itu. Jadi aku merasa oh kayaknya gue di sini bisa belajar gitu, bisa belajar tentang marketing channels, bisa belajar tentang um, planning gitu ya, marketing planning gitu-gitu. Dan ternyata memang betul di sini sangat belajar. Jadi aku I don't think I made a mistake gitu loh untuk masuk masuk ke sini gitu. Oke, dapat banyak opportunity untuk belajar ya, khususnya di marketingnya yang Betul, bagian belakangnya gitu. Nah, betul, kalau betul. Elsa nih, Sa, kenapa dulu cobanya itu Tokopedia gitu, nggak startup-startup yang lain mungkin yang warna oranye atau yang warna biru gitu kompetitor? Jadi sebetulnya tuh kalau Tokopedia atau apa kompetitor-kompetitornya, aku milih Tokopedia karena aku merasa memang Tokopedia kayaknya punya outlook yang cukup oke gitu ya untuk marketplace di Indonesia gitu. Maksudnya, I mean dia adalah salah satu startup atau salah satu marketplace
di Indonesia yang emang asli Indonesia juga gitu kan. Dan dia juga grow-nya tuh luar biasa banget dari awal berdiri gitu sampai sekarang. Jadi aku pun juga pengguna Tokopedia gitu. Jadi kan apa ya yang aku ngeliat sama yang apa yang aku pakai gitu kan, aku tahu lah kurang lebih kayak gimana perusahaannya. Jadi aku juga sangat ini sih ngelihat juga teman-teman yang udah masuk ke dalam Tokopedia gitu ya. Aku juga tanya-tanya dan mereka juga I mean mereka juga punya good impression terhadap perusahaan Tokopedia. So Usahanya. kayak benar, jadi kayak why not gitu kan. Apalagi kan waktu itu kondisi juga habis lagi COVID gitu kan. Jadi kan emang lagi susah banget tuh cari kerja. Jadi Betul, betul. ketika dapat offer di sini kayak aku ngerasa oke ya udah ambil aja karena aku rasa emang bisa belajar juga dari sini. Gitu. Iya sih, istilahnya startup yang udah lebih mature lah ya, mungkin karena dia one of the Benar, biggest betul. juga di Indonesia. Betul, betul. Nah, Betul. kalau untuk bekerja di Tokped nih, ada juga yang tanya nih, seintens apa sih Kak? Gitu, mungkin dari jam kerjanya atau dari workload-nya gitu, gimana tuh Kak? Kalau startup kan Oke. biasanya terkenal dengan pace-nya yang cepat gitu, atau dengan workload-nya yang Hmm. tinggi. Kalau di Tokped, apakah juga dengan sama atau masih manageable nih? Kalau so far aku merasa sih masih manageable ya. Maksudnya ya kita ada kayak lembur gitu, pasti ada lah kayak ngejar-ngejar deadline gitu, pasti masih ada lah kayak gitu. Cuma masih dalam menurut aku masih dalam taraf yang cukup wajar ya. Tinggal apalagi kan sekarang kan kita WFH nih, jadi kita dikasih flexibility untuk kita yang atur sendiri jamnya kita gitu kan ya. Jadi ketika masalah lembur dan tidak tuh sebenarnya bisa diatur aja sama kita sendiri gitu ya kan. Dan kalau ngomongin load sama, menurut aku sama-sama cepat ya. Maksudnya mau di Tokopedia, mau di kompetitor lain, menurut aku pasti kita sama-sama cepat. Karena baik lagi startup itu kan kita tuh kayak maraton aja gitu loh. Kayak yang penting kita ngejar-ngejar Cepet-cepetan ya? sana cepet-cepetan justru. Karena emang secepat itu perubahan, secepat itu juga tren yang terjadi gitu ya di Indonesia ya. Kalau kita telat dikit pasti udah kesalip duluan sama kompetitor. Jadi Kompetitor. memang pekerjaannya itu sangat-sangat nggak nyantai sih sebetulnya. High Harus justru pace. emang benar-benar fast pace banget menurut aku, tapi still manageable menurut aku. Gitu. Kalau working culture-nya enjoy juga saat di sana. Kayak orang-orangnya gitu nyaman Hmm. juga kah? Working culture-nya menurut aku happy banget sih di sini gitu. Jadi teman-temannya juga kan kurang lebih seumur gitu ya, Mm-mm. beda-beda dikit. Jadi kayak apa yang aku rasain ketika masuk ke dalam Tokopedia sama aku compare pas aku di Unilever tuh kayaknya beda banget loh. Karena emang dari sisi orang-orangnya juga masih muda-muda semua gitu kan, masih seumur juga. Jadi kayak berasanya tuh ya istilahnya tuh kalau misalkan di kuliahan kita kayak lagi kerja buat Kerja kelompok. kepanitiaan aja gitu loh. Karena kan Oh, ngerasanya kerja sama teman gitu loh. Jadi enak. Jadi komunikasi enak juga, kita nggak perlu yang kayak sampai formal banget gitu ya kalau ngomong sama teman kerja gitu. Dan itu yang membuat akhirnya pekerjaannya tuh jadi fun juga gitu. Karena memang orang-orangnya juga sangat welcome, orang-orangnya juga sangat memikirkan tentang our personal development, kita maunya apa gitu. Our career development juga menurut aku lumayan apa ya, mereka juga lumayan mikirin ke sana juga gitu ya. Kita mau dibawa kemana nih gitu kan. Especially my lead gitu kan, juga mereka selalu tanya kayak mau belajar apa quarter ini gitu, mau belajar apa, mau how can we provide gitu kan segala macam. Jadi menurut aku the working culture here is very nice gitu kan, dan very friendly juga, very warm, jadi enjoy sih, enjoy ya. Nah, kalau dari enjoy. jenjang karirnya nih, tadi kan juga sempat ngomongin tentang karir juga kalau di Tokped. Kalau untuk jenjang Mm-mm. karir di Tokped itu seperti apa sih, Sa? Mungkin dari awal masuk kali ya, associate, terus levelnya apa aja, dan apakah potensial untuk di rotate ke other job role atau function lain gitu kalau di Tokped? Mm. Oke. Semoga tidak salah. Iya. Tapi kalau aku tuh kalau jenjang karirnya tuh pertama memang ada level admin dulu atau intern gitu. And then naik ke associate, and then senior associate, terus lanjut ke lead, terus senior lead, terus head, terus AVP, terus VP kalau nggak salah.
semoga tidak salah. Iya. Uh, terus kalau tadi yang apa bisa job rotate atau enggak, itu sangat bisa. Jadi kalau di Tokopedia ini tuh ada namanya internal job board juga gitu ya. Jadi itu kita bisa pindah ke divisi lain, kita bisa pindah ke atau pokoknya ke role lain lah ya dari yang current role kita, dan itu nanti ada prosesnya tersendiri pastinya, jadi akan ada mungkin interview juga sama user gitu, dan itu bisa dilakukan setiap bisa dilakukan tuh kayaknya kapanpun deh ya. Kapanpun. Oh. Maksudnya kalau emang bisa pindah dan ada Kebutuhan juga. Ya ada kebutuhannya juga, terus emang kalau cocok ya pasti udah bisa dicaplok aja sih kapan aja gitu kan. Berarti Jadi daftar ada gitu sistemnya. bener misalnya kamu mau kayak pindah ke sini gitu. Jadi tuh kayak ada platform sendiri, kita kayak ada internal platform juga buat employee gitu. Jadi kita bisa nyari-nyari juga nih, kayak misalkan oke, mau coba ke divisi ini atau kayak gimana gitu. Itu bisa apply juga. Kalau untuk jenjang karir misalnya dari ASO ke senior ASO gitu, ada kayak misalnya patokannya nggak sih? Misalnya 2 sampai 3 tahun atau 5 tahun gitu untuk naik ke sana, atau enggak nih berdasarkan performance dan apa ya posisinya lagi vacant aja atau enggak gitu kalau di startup sah. Oke, ini ngomongin berarti specifically ke Tokopedia aja kali Iya, ya. iya. Kurang tahu. Tapi setahu aku nggak apa ya, waktunya itu berbeda-beda, karena emang aku melihat sendiri teman-teman aku tuh ada yang berbeda-beda, ada yang bahkan 3-4 tahun aja itu udah jadi senior lead, udah jadi pokoknya levelnya udah cukup tinggi gitu ya, padahal mulai dari intern gitu kan. Jadi tuh menurut aku nggak ada patokannya sebetulnya, kayak oh ya pasti nih 1 tahun langsung naik, enggak Kayak sih. KAP gitu ya istilahnya. Benar-benar kan ada yang emang ada perusahaan yang di Iya, ini nih Ci ya, di apa ya, dijanjiin gitu kan. betul. Apalagi kalau MT kan udah jelas ya, jenjang karirnya tuh udah jelas. Tapi kalau di startup ini lebih fleksibel juga, karena kita tuh kan setiap 6 bulan itu ada performance appraisal. Jadi kita dilihat lah performance kita selama 6 bulan terakhir. Kalau misalkan memang oke dan emang bisa lanjut ke jenjang selanjutnya, itu akan di fight kok. Maksudnya akan di fight juga untuk naik jabatan gitu. Oke, nah kalau untuk ini nih mungkin tahapan seleksi, banyak juga dari adik-adik dan teman-teman kita itu yang nanyain tentang tahapan seleksi untuk masuk di Tokopedia. Itu tahapan seleksinya dulu ada apa aja dari awal misalnya submit berkas atau submit CV atau gimana gitu. Oke. Flashback lagi. Flashback lagi. Waktu itu yang aku lakukan tuh balik lagi ya, kita sedikit throwback gitu ya. Jadi pas aku daftar Tokopedia tuh waktu itu aku bulan Juli tuh ceritanya. Juli 2020 tuh aku daftar. Terus habis itu aku udah daftar doang Ci, kayak aku nggak nungguin nggak apa, aku coba daftar yang lain juga gitu kan ya. Terus selang dari Juli ke September, aku tuh baru di kontak September. September tuh aku baru di kontak, dan itu cuma prosesnya cepat sih. Kayak waktu itu aku cuma interview 2 kali. Jadi interviewnya sama HR sekali, interview sama user sekali gitu. Jadi cuma itu doang sih, 2. Terus habis itu tiba-tiba udah tinggal offering aja gitu. Tapi kalau nggak salah tuh beberapa ada yang berbeda juga kadang-kadang ya, kalau tiap apa ya, tiap grupnya itu kadang-kadang ada perbedaan. Ada yang mungkin kalau yang emang butuh hard skill, dia akan mungkin ada Excel test gitu ya, untuk yang benar-benar misalkan masuknya ke tim data gitu ya. Iya. Atau apa. Jadi ini balik lagi sebetulnya masing-masing divisinya Functionnya punya. ya. Tapi kalau untuk tapi kalau mostly untuk marketing sih cuma interview ya, Ci. Interview Untuk ya. interview aja. Berarti nggak ada sejenis kayak FGD atau psikotes gitu, nggak ada? Tes Nggak kesehatan nggak? Tes kesehatan ada ya. Di akhir ya. Iya, biasanya di akhir. Tes kesehatan yang standar gitu, yang kayak darah, urin gitu, atau yang sampai fisik kayak tes lari gitu-gitu, Lupa ingat ya. Tapi kalau nggak salah sih yang standar lah ya. Yang Standar ya, aja. standar.
Nah, kalau waktu interview nih, mungkin dari interview HR sama interview user, itu yang ditanyain itu seputar apa nih? Spesifik ke marketing atau spesifik ke kenapa kamu mau daftar startup atau tentang malah di challenge tentang bisnis acumen kamu atau gimana tuh? Kalau waktu interview di Tokopedia. Oke. Pas mungkin kalau pas HR, pas interview HR tuh dia benar-benar mau kenalan dulu sama kandidatnya Calon gitu ya. Jadi kandidatnya. betul. Jadi yang dilakukan adalah dikasih pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman gitu ya, dikorek lah CV-nya ya kan. Ditanyain lah ini ngapain, itu ngapain, kontribusinya apa, terus juga pengalaman organisasinya kayak gimana, terus pengalaman kerja gitu ya, kalau misalkan emang udah pernah kerja itu pasti ditanyain. Terus betul basic-basic question tentang kenapa mau Tokopedia itu juga pasti terlontar, pasti ada gitu ya. Kalau yang HR sih seperti itu ya. Tapi kalau untuk user itu, wah itu menurut aku pasti beda-beda ya setiap user karena itu kan baik lagi ke kebutuhan usernya. Cuma kalau misalkan aku boleh sharing, pas aku sih lebih kayak sama mengenal juga gitu ya, dari user aku tuh pengen tahu lah aku kerjanya dulu di intern ngapain aja. Dan kebetulan user aku waktu itu sama-sama Unilever jadi lebih dikenalin lagi gitu loh. Oh, Jadi iya, iya. dia lebih tahu lagi dalamnya kan, jadi kayak ketahuan nih kalau anak nih bohong gitu kan. Iya, 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 betul. jadi jadi waktu itu lebih kenalan lebih dalam lagi gitu, tapi lebih menurut aku di user ini tuh lebih teknikal ya questionnya, lebih langsung dikasih pertanyaan tentang marketing kayak menurut kamu Hmm. misalkan ada campaign A gitu ya, campaign A cocok nggak nih kalau bikin ads-nya di sosial media gitu ya, di TikTok misalkan cocok nggak gitu. Terus ditanya pendapat kita lah tentang itu, dan dia ingin tahu juga our thinking process kayak gimana. Thinking process, terus juga kira-kira gimana cara kita solve the problem. Karena mostly apa yang aku lakukan di sini gitu, di Tokopedia, kayaknya banyak yang problem solving juga gitu ya. Oh ya terjadi isu ini, kira-kira gimana nih kita tackle-nya gitu. Nah, jadi itu ditanyain juga gitu pas di awal-awal, mungkin emang pengen tahu sense kita terhadap marketing itu seperti apa gitu. And then setelah itu juga ada sedikit pertanyaan-pertanyaan tricky-tricky gitu ya, yang kayak pengen tahu apa sih itu istilahnya ya, guesstimating. Nah, itu ada juga tuh. Mungkin teman-teman yang emang udah sering interview sama apa konsultan gitu ya, ini juga muncul juga sih kemarin pertanyaannya, tapi gampang, bisa lah. Durasinya Tergantung ini sih, tergantung apa? usernya. Benar, tergantung user. Ada yang usernya cuma nanya-nanya doang tentang pengalaman, ternyata udah klik ya kan, terus langsung ini. Gitu. Tergantung sih makanya. Untuk durasinya berapa lama tuh antara interview HR sama interview user? Kalau aku sih waktu itu mungkin kurang lebih ya tiga tiga mingguan, terus aku offering. Jadi Hmm, proses interviewnya tuh dalam within three weeks 3 weeks itu. gitu. Kalau Mm-mm. untuk durasi interviewnya kayak setengah jam gitu atau sampai 1 jam 2 jam? Kayaknya waktu itu aku sejam sih, Sejam-sejam sejam. ya. Oh lumayan ya berarti untuk interviewnya lumayan deep. Lumayan deep benar, soalnya digali banget gitu. Iya mungkin sebagai pengganti kayak karena dia nggak ada psikotes, nggak ada FGD, jadi mungkin company-nya Betul, mau lebih mau kenal lebih sama kenal. kandidatnya. Berarti untuk tahapan Betul, seleksinya dulu online semua ya karena Elsa lulus di masa pandemi gitu istilahnya. betul, betul, By Zoom gitu. betul, betul. By Iya Zoom. benar. Oke, nah kalau untuk ini nih sama mungkin suka duka bekerja di Tokopedia gitu. Sukanya apa dan dukanya apa nih kalau menurut pengalaman Elsa? Oke, suka ya. Iya. Kalau sukanya ya adalah, apalagi nih sekarang Tokopedia ini menurut aku sangat-sangat lagi growing gitu. Jadi aku sangat bersyukur banget nih ada di bagian dalam growth mereka gitu kan. Apalagi sekarang juga merger sama apa, sama Gojek gitu kan. Jadi project-projectnya exciting sekarang gitu. Jadi berasa ada kebanggaan juga lah menurut aku untuk bekerja di Tokopedia untuk sekarang ini gitu ya, sukanya gitu. Terus juga tadi juga udah sempat aku sebutin juga tentang culture-nya yang very friendly, very warm juga, very welcoming. Jadi menurut aku itu salah satu suka juga di Tokopedia.
Terus sukanya lagi adalah kita masih WFH. Jadi itu pasti teman-teman yang suka WFH ya bisa di Tokopedia, kayaknya menurut aku kita masih cukup lama ya kayaknya harusnya untuk WFO, tapi nggak tahu ya, kita lihat nanti situasinya. Tapi menurut aku ya itu plus point Privilege sih. juga Bisa sih. WFH, privilege juga, Bisa benar. bisa WFH WFH terus. benar, bisa work from Bali gitu. Work from anywhere gitu kan. Terus apalagi ya? Kalau kayak training gitu-gitu tuh dapat gak sih Sa, kalau di startup atau di Tokopedia? Oh iya, aku lupa sharing juga tentang itu. Di Tokopedia itu kita dikasih, they provide the curriculum untuk orang-orang yang mau belajar gitu. Emang ada apa ya, satu website tersendiri lah buat buat employees tuh untuk bisa belajar course-course gitu, atau mungkin ada mau training apa gitu, sebetulnya mereka welcome juga gitu ya. Mereka juga menyediakan. Jadi menurut aku a good place to learn aja sih di sini gitu, karena emang di provide juga, di support juga gitu. Iya, jadi itu menurut aku itu juga jadi plus point ya, kan jadi Tokopedia gitu. Jadi ada learning platform tersendiri gitu ya istilahnya untuk Betul, ada internal learning Tokopedia. platform. Mm-mm. Mm-mm. Dan Mm-mm. bisa belajar literally everything gitu yang terkait sama Tokped, dan juga misalnya mau marketing Iya, ataupun di luar marketing itu juga bisa. bisa, bisa, Itu keren bisa. sih. Mm-mm. Enak. Terus, tadi suka ya, kalau Sukanya duka. ya. Kalau dukanya mungkin karena apa ya? Kalau misalkan aku bandingin lagi gitu ya sama FMCG, em, kita sama-sama fast pace, tapi FMCG ini aja, menurut aku ya FMCG itu kayaknya lebih tidak membosankan gitu, karena Oh, baik lagi ada barangnya, kita selalu ada mau bikin inovasi tuh, maksudnya produk baru, gampang gitu ya kan, ya bikin produk baru gitu-gitu. Tapi varian baru. kalau misalkan bener, terus kalau misalkan startup kok kayaknya sebetulnya pekerjaannya tuh hampir mirip-mirip tiap bulan gitu. Cuma mungkin beda nama campaign-nya atau beda activation-nya kayak gimana gitu ya. Tapi basically what we're doing here is almost the same gitu tiap bulannya. Jadi itu yang agak sedikit kadang membuat jenuh juga sih gitu. Walaupun setiap bulannya nggak mungkin plek-plekan sama nih, sebetulnya nggak mungkin plek-plekan sama, cuma kayaknya pekerjaannya nih yang kita lakukan itu tuh mirip gitu untuk tiap bulannya. Terus apa lagi ya dukanya ya? Mungkin kalau lagi sibuk-sibuknya itu sibuk banget. Dan mungkin itu juga terjadi ya di company manapun pasti ada gitu kan. Ada Cuma peak season. kadang-kadang benar ada seasonnya gitu ya, season lagi busy banget gitu. Itu yang kadang-kadang membuat ya capek lah ya gitu kan. Tapi baik lagi nggak sesering itu sebetulnya, nggak sesering itu untuk benar-benar sampai begadang gitu ya kan. Baik lagi ke time management masing-masing sih gitu. Apa ya? Kayaknya kayaknya udah deh. Summer berarti Perkenalannya. lebih banyak sukanya ya di Tokopedia. Iya, terus tunggu aku coba mikir. Mungkin dukanya lagi adalah eh, mungkin ini bukan spesifik ke Tokopedia, tapi lebih karena WFH-nya sih. Kadang tuh Oke. WFH ya ini ya, maksudnya bangun pagi udah langsung buka laptop, udah langsung kerja gitu kan. Terus maksudnya benar-benar nggak ada terpisah antara bekerja sama istirahat gitu kan. Iya, Jadi waktu pribadi sama kadang-kadang itu waktu. yang benar, pasti Cici juga ngerasain ya kayak gitu. Dan itu kadang-kadang emang benar-benar capein banget gitu ya. Capein banget gitu kan, karena apalagi Tokopedia sendiri kerjanya semuanya laptop banget gitu, laptop banget, nggak ketemu orang gitu ya, maksudnya Bukan bukan divisi tipikal aku yang marketing yang ketemu orang. bukan divisi aku yang ketemu orang, divisi divisi lain mungkin ada gitu ya emang ketemu partner gitu gitu, cuma kalau untuk divisi aku kita nggak ketemu orang, jadi setiap hari ketemunya Oh, laptop, setiap hari ketemunya Microsoft Excel gitu kan, buka email gitu, jadi meeting gitu kan, jadi kadang-kadang memang itu something yang kadang membosankan juga sih, karena emang boring juga benar-benar ya. nggak ketemu orang kan ya, jadi di rumah aja gitu kan, itu sih.
Berarti bukan tipikal marketing yang akan ketemu-ketemu orang gitu ya, Sa, kalau di role kamu. Bukan. Kalau role aku tidak. Role aku tidak. Mm. Kalau di startup gitu berarti kalau yang ketemu orang gitu lebih ke apa sih, kayak job role-nya mungkin business Partnership development. Oh, biasanya. partnership ya. Betul. Pun Partnership BDV, atau business BD. development, BD Iya, BD gitu. juga. Tuh. Atau partner dia. Terus paling apa ya? Mungkin kalau yang sales. Nah, ini juga menarik nih, Ci. Jadi, marketing itu sebetulnya eh, kan aku tadi bilang marketing itu luas ya. Ada yang Iya, marketingnya yang betul. lebih ke marketingnya gitu ya, digital marketing lah atau offline marketing, online marketing gitu. Ada yang sales gitu ya. Memang Sales. Ha. mikirnya tuh ya udah jualan aja gitu kan. Makanya mungkin teman-teman yang kalau lebih suka berhubungan dengan orang, mungkin kayak lebih cocok ke sales sih ya. Karena sales itu kan kita beneran jualan gitu ya. Kita beneran menjual produk atau jasa gitu kan. Tapi sales ini nggak di Tokopedia pastinya gitu, maksudnya di Iya. di perusahaan lain yang menjual barang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan mau belajar more than that gitu ya, maksudnya belajar tentang promosi juga, tentang marketing juga, ya better masuknya ke marketing sih, kayak ke digital marketing atau um, ya, jadi lebih belajar dari sisi belakangnya kayak gimana, perhitungannya kayak gimana, dan lain-lain gitu. Tapi yang tadi Elsa cerita tuh menarik sih, yang tentang sales gitu. Kalau sales misalnya, let's say FMCG sama salesnya Topet, itu pasti secara function gitu beda ya salesnya. Betul. Dan kalau Topet Iya. gitu, kalau misalnya bagian salesnya gitu, dia ngapain sih, Sa? Kayak kan nggak mungkin ada barang yang dijual kan. Dan sementara udah ada juga bagian sendiri yang ngurusin memang partnership gitu. Aku nggak ada deh. Nggak ada ya kalau di di toko Topet di berarti. Tokopedia sih sebetulnya nama nama title title divisi aku tuh sebenarnya sales and marketing sih, karena kita kan juga Digabung. uh, benar sales and marketing tuh digabung sih sebetulnya. Cuma maksudnya tadi aku kasih contoh aja sih, kayak oke, kalau sales tuh kayaknya yang emang lebih ketemu orang Ketemu dan orang. iya benar. Kalau marketing ya kita lebih kayak secara strategic view itu kayak gimana sih untuk bikin promosi, untuk bikin marketing plan gitu ya, gitu sih Ci. Berarti role-nya Elsa itu bisa dibilang marketing yang strategical ya kalau di sana. Strategical, betul, benar. Bukan Jadi yang ngelakuin campaign gitu-gitu. bukan, bukan. Ada lagi itu nanti beda lagi, ada lagi. Banyak juga. Dan role-role di startup Benar, gitu kan namanya juga ini ya, nggak common ya. Maksudnya bukan nama-nama yang kalau misalnya kita tahu brand atau marketing atau digital marketing gitu. Tapi banyak nama-nama yang mungkin kita sendiri juga jarang dengar gitu, yang orang-orang awam. ya, ya, benar-benar. Dan di Tokopedia sendiri itu tuh kalau kita ngomongin marketing, itu tuh banyak banget. Eh, keputus ya, Ci? Masih nyala sih, Oh kalau enggak dia ya? aku masih nyala. Oh, masih nyala, oke. Iya, maksudnya di Tokopedia sendiri aja, itu marketing itu bener-bener banyak banget divisinya. Maksudnya walaupun kita ngomongin marketing nih, apa ya, tim Iya. marketing. Tapi tuh tim marketing itu bawahnya tuh ada internet marketing lah, ada offline marketing lah, ada yang fokusnya ke campaign lah, gitu, ada yang fokusnya ke kategori lah, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat luas dan sangat-sangat beragam juga. Itu sebetulnya baik lagi ke teman-teman lagi nyarinya tuh yang kayak gimana sih? Oh, aku suka yang lebih ngurusin sosmed. Oh ya ada gitu, marketing yang ngurus sosmed. Oh, aku lebih suka yang kayak strategical gitu. Oh ya udah bisa masuk ke dalam timku gitu. Atau lebih sukanya yang ngurusin specifically to one kategori itu juga bisa gitu lah, untuk nge-grow kategori Hmm, itu gitu. misalnya yang Jadi kayak ini ya, Tokopedia Parents, Tokopedia Nyam, yang Hmm, produk-produknya gitu ya secara. benar, betul betul. Jadi kayak misalkan ada kategori mom and baby gitu ya di Tokopedia. Nah, itu salah satu cara mereka grow the kategori adalah membuat campaign namanya Tokopedia Parents gitu. Nah, jadi itu nanti tim marketingnya tuh yang akan bikin tuh, yang akan nge-curate semuanya produknya untuk masuk ke dalam campaign. Mereka yang bikin budgetingnya, mereka yang eksekusi gitu. Benar-benar mereka yang eksekusi the whole campaign gitu ya, bikin promosi dan lain-lain. Jadi itu juga exciting gitu ya, karena Iya. emang bener-bener kerjanya tuh terfokus gitu ya, udah tahu nih kategori apa gitu kan ya. Jadi itu juga oke untuk teman-teman yang pengen coba untuk specifically masuk ke dalam satu kategori gitu. Berarti nanti ngepoolnya tuh di Elsa ya, bisa dibilang kayak physical goods central marketing. Iya lumayan Poolnya berarti di di Elsa. betul betul karena
kalau Tokopedia sendiri ini kan terbagi ya, ada physical goods, ada digital goods gitu loh. Kayak digital goods tuh yang kayak jual pulsa, yang jual PLN, token listrik gitu-gitu. Sedangkan physical goods tuh yang benar-benar kalau kita browsing ke Tokopedia mau beli barang apa, nah itu tuh masuknya ke physical goods. Jadi ketika role aku physical goods central marketing itu tuh kita yang kita di tengah gitu ya, istilahnya kita center dari beberapa kategori physical goods gitu ya kan, ada banyak, ada handphone and gadget lah, ada mom and baby, ada FMCG dan masih banyak lagi. Nah itu yang tadi aku bilang, aku menghubungkan mereka ini kategori-kategori ini, ketika mereka membutuhkan marketing support, aku akan menghubungkannya dengan marketing channel owner gitu ya, seperti KOL, sosial media, dan masih banyak lagi. Oke, dan mungkin pertanyaan terakhir nih saat sebelum nanti masuk ke closing statement gitu. Kalau untuk tim size di Tokopedia atau company size gitu, kira-kira satu kantor berapa orang sih? Atau di divisi marketing sendiri gitu, misalnya jumlah orangnya sekitar berapa sih kalau di sana? Biar teman-teman di sini kebayang mungkin. Gede banget. Aku sampai nggak tahu exactly-nya berapa. Bahkan di timku sendiri aja tuh, tim aku sendiri aja mungkin udah 40 sendiri kayaknya. Oh, banyak ya? Berarti kayak satu kelas gitu. Tapi kalau untuk yang tim deknya yang benar-benar kerja setiap hari ya itu mungkin sekitar 7 lah, 7 8 9 orang yang emang working closely. Nah, itu sisanya tuh sebetulnya di under physical goods central juga gitu. Cuma maksudnya tadi 40 orang tuh kira-kira segitu. Banyak ya berarti. Banyak. Dan kalau kita ngomonginnya level marketing itu udah lebih banyak lagi tuh, udah mungkin berapa ratus lah menurut aku. Banyak deh kayaknya. Aku nggak tahu juga berapa. Tapi kalau satu kantor gitu berarti ribuan juga ya saya orangnya di Tokped. Atau Mungkin ratusan? Itu alasan juga kenapa kita WFH ya. Iya, soalnya growing-nya cepat takut banget loh. nyampe. Antara baru waktu Bener. awal-awal Tokped berdiri sampai sekarang gitu. Jumlah orangnya Bener-bener. udah Banyak banget. Udah multiply-nya tuh banyak banget sih. Gitu. Itulah story tentang startup ya berarti ya. Kayak growing-nya tuh benar-benar ini ya, banyak banget lah bisa dibilang. Mungkin kalau misalnya company lain kayak sektor-sektor FMCG aja, dia antara 5 tahun yang lalu sama sekarang jumlah employee-nya ya berkembang sih. Cuma nggak akan se-eksponensial itu gitu. Kalau di startup jadi growing-nya very fast. Keren sih. Oke, mungkin sebelum kita tutup, closing statement dulu kali ya dari Kak Elsa buat adik-adik atau teman-teman kita di sini gitu yang masih fresh graduate ataupun yang masih di tahap-tahap akhir kuliah gitu. Ada pesan apa gitu nggak sih Kak buat adik-adik kita gitu? Silahkan Kak Elsa. Oke, hai teman-teman. Apa ya, kalau dari aku tuh merasanya kalian yang masih belum lagi mencari pekerjaan, menurut aku kalian cari tahu sebanyak-banyaknya, kalian tuh sukanya apa, kalian tuh merasa 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu kalian tuh comfortable melakukan apa gitu kan, comfortable melakukan atau bekerja sebagai apa. Nah, ketika kalian menemukan itu, menurut aku apa ya, jangan takut untuk mencoba sih. Jadi ketika kamu merasa kamu cocok terhadap satu field gitu ya, maksudnya ya udah nggak apa-apa, coba aja lewat mulai dari intern atau mungkin bertanya-tanya orang yang udah pernah kerja ke sana gitu. Karena aku adalah salah satu salah satu orang yang emang nyemplung dulu gitu. Aku nyemplung dulu, nyobain dulu, dan ternyata aku suka dan I know exactly what I want. Jadi aku memilih untuk bekerja di tempat aku sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya waktu, digunakan sebaik mungkin, jangan sampai terlambat, karena aku juga termasuk orang yang terlambat untuk mengetahui apa yang aku mau. Jadi teman-teman yang masih di kuliahan gitu ya, masih mau cari-cari, secepatnya gitu kan, mencari-cari tahu lebih banyak lagi tentang karir yang kalian ingin tekuni gitu. Dan jangan pernah takut sih untuk nyoba, karena kalian nggak akan pernah tahu kalian suka apa kalau kalian nggak pernah coba juga. Gak pernah coba, exactly, betul banget. Agree banget. Thank you banget sekali lagi buat Kak Elsa yang udah mau sharing sama teman-teman di Intip Karir ini. Buat teman-teman jangan kemana-mana karena di minggu-minggu selanjutnya kita masih akan ada tema-tema
speaker-speakers dan juga industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan lain yang akan sharing juga di series Indip Karir ini. Sekali lagi thank you buat Kak Elsa. Semoga Kak Elsa sukses Thank you. terus untuk karirnya, sehat-sehat terus dan terus diberkati. Amin. Dan buat teman-teman Thank juga, you. stay healthy selalu, stay happy and stay humble. Thank you. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye-bye, Isa.